berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rafif. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang saya absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ada yang hadir hari ini? Semua. Saya absen terlebih dahulu ya. Intan, hadir Bu. Tina, hadir Bu. Rafid, Hadir. Lena, hadir Bu. Halid, Hadir, Bu. Meta, hadir Bu. Alisa, hadir Bu. Rifki. Hadir, Bu. Baik anak-anak, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Teks deskripsi. Betul, ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Saya Bu, Ya, boleh Meta. teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek dan peristiwa secara rinci. Ya, betul Meta, tepuk tangan buat Meta. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, saya mau tanya nih, apa kalian pernah membuat mie instan? Pernah. Susu dan teh? Pernah. Nah, itu kan biasanya di belakang mie instan itu suka ada cara penggunaan yang baik dan benar. Nah, itu bisa masuk ke dalam materi kita hari ini. Sekarang perhatikan video ini ya. Baik, Bu. Langkah teks prosedur. Judul. Cara membuat jus mangga. Pernyataan umum. Jus mangga berasal dari buah mangga yang tumbuh di pohon tropis. Jus mangga memiliki sejumlah manfaat yang baik bagi tubuh, di antaranya vitamin C, vitamin A, kalium, zat besi, berbagai karotenoid dan asam organik yang kuat dalam setiap gelas jus. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: sendok, blender, wadah, gelas, dan pisau. Bahan: buah mangga, susu kental manis, es batu, dan air. Langkah-langkah. Langkah pertama, kupas terlebih dahulu buah mangga. Kemudian, potong kecil-kecil buah mangga dan masukkan ke dalam blender. Masukkan es batu, air, dan susu kental manis secukupnya. Nyalakan blender dan tunggu hingga seluruhnya tercampur. Setelah selesai, matikan blender dan tuang jus ke dalam wadah. Jus mangga ini siap digunakan. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Nah, dari video yang kita lihat ini, kalian bisa menebakkan apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari teks prosedur. Teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah secara sistematis. Di dalamnya ada struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, sekarang kita akan belajar dengan menggunakan metode jigsaw. Nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan disebut kelompok ahli. Bagus, kalian sudah duduk berkelompok sesuai janji kita minggu lalu. Sekarang nanti saya akan dibagi lagi kelompoknya menjadi beberapa kelompok yang nantinya akan disebut dengan kelompok ahli. Setiap kelompoknya berhitung dari 1 sampai 3. Kita mulai dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. 2, 3, 1, 2. Baik, sekarang kalian duduknya per kelompok ya. Nomor 1 di sini, nomor 2 di sini, dan nomor 3 di sini. Silakan.
Baik Bu. Yang tiga. Nah, sekarang kalian akan mempelajari submateri yang berbeda-beda yang nantinya kalian akan saling mengajarkan kepada kelompok asal. Kelompok 1 mempelajari mengenai pengertian dan tujuan teks prosedur. Lalu kelompok kedua akan mempelajari mengenai struktur-struktur teks prosedur. Kelompok 3 mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Waktunya 15 menit. Kalian semua bawa HP kan? Materinya boleh dilihat dari PPT yang sudah saya kirimkan dari ke grup WhatsApp ini. Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kalian sudah paham materinya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, kalian kembali ke kelompok asal masing-masing. Ya, Bu. Baik Bu. Sekarang kalian jelaskan materi yang telah kalian pelajari tadi di kelompok ahli kepada teman-temannya. Dan setelah itu kalian kerjakan LKPD di sini yang isinya teks prosedur dan beberapa pertanyaan yang nantinya akan kalian presentasikan. Tentunya akan ada kelompok yang terbaik dan kelompok yang terburuk. Kelompok yang terbaik akan mendapatkan hadiah dan yang terburuk akan mendapatkan hukuman. Waktu pengerjaannya 15 menit. Terima kasih. Jadi gitu boleh. Sudah selesai semuanya? Baik, sekarang saya ingin perwakilan setiap kelompoknya maju ke depan untuk dipresentasikan. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan Alisa. Ya, boleh. Untuk kelompok 1 itu kebagian tes prosedur cara membuat telur dadar crispy. Tujuannya, tes ini bertujuan untuk memberikan petunjuk membuat telur dadar yang gurih dan renyah dengan bahan sederhana. Materialnya ada wadah, wajan, garpu, kompor. Bahannya 2 butir telur, 1 sendok tepung terigu, 1 siung bawang putih, garam, dan merica.
dan belajar bersama. Sedikit catatan dari saya untuk kalian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika berbicara di depan, terutama ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Sesuai janji saya di awal akan ada kelompok yang baik dan yang kurang baik. Kelompok yang baik ya nantinya akan mendapatkan traktiran di kantin. Dan kelompok kurang baik akan mendapatkan hukuman dengan membuat teks prosedur. Kelompok yang baik yaitu dimenangkan oleh kelompok 1. Kelompok terburuk dimenangkan oleh kelompok 3. Baik, jadi itulah materi yang kita pelajari hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silakan Meta. Jadi teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Di dalam teks prosedur juga ada struktur yang terdiri dari tujuan, material, serta langkah-langkah dan juga penegasan ulang atau yang bisa disebut kesimpulan. Di dalam teks prosedur juga ada kaidah kebahasaannya, yaitu ada kata kerja imperatif, kata teknis, konjungsi pembahasan, pernyataan persuasif, deskripsi alat, dan dapat memakai kata kerja aktif. Betul, tepuk tangan untuk Meta. Baik anak-anak, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah secara sistematis, yang isinya yaitu ada struktur mengenai tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, dan penutup. Lalu juga ada kaidah kebahasaan seperti konjungsi waktu, kata kerja, dan lain-lain. Apakah ada yang akan dipertanyakan? Cukup Bu. Baik,